Sampai suatu hari bapak tiriku itu masuk tiba-tiba ke dalam kamarku. Aku kaget. Mau apa dia? Sampai suatu hari bapak tiriku itu masuk tiba-tiba ke dalam kamarku. Aku kaget. Mau apa dia? Apa? Lagi ngapain sayang? Lagi baca majalah? Lagi baca lah. Kamu cantik sayang. Bah, apa maksudnya, Bah? Aku diancam bapakku itu. Kalau aku lapor pada ibuku, aku diancam bakal dibunuhnya. Saat itu, aku benar-benar takut. Jangan, Bah! Jangan, Bah! Kamu cantik. Bah! Turutin saja. Jangan, Bah! Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengangkat sebuah pengakuan dari seseorang yang menyebut dirinya Cindy. Akibat masa lalunya yang kelam, Cindy terpaksa meninggalkan keluarganya dan merantau ke kota besar. Akan tetapi pada kenyataannya justru pilihan Cindy inilah yang menyebabkan penyesalan bagi dirinya sendiri. Bagaimana kisahnya? Ikuti hanya di pengakuanterlarang.com. Aku punya keluarga yang harmonis, walaupun aku sekeluarga telah ditinggal ayahku semenjak aku masih kecil. Tapi kebahagiaanku yang kurasain pelan-pelan mulai hilang saat ibuku menikah dengan ayah tiriku. Bikinin teh. Bentar ya, Pak. Bikinin teh. Dia belum ini, Pak. Kamu disuruh malah urus pipi. Pak, jangan gitu dong sama kakak, Pak. Kamu anak kecil, jangan usah ikut-ikutan. Sana bikinin teh. Papa itu capek sering kerja. Suruh kalian susahnya minta ampun. Teh. Ayah tiriku itu suka main kasar. Dia sering memaki aku dan Rini dengan kata-kata kotor. Bahkan dia nggak segan-segan main tangan kepada kami. Kenapa sih, Pak? Capek Papa sering kerja. Ada apa? Anak-anak pada bantah. Disuruh malah nyuruh orang lain. Cuma bisa pasrah. Iya sih, mau gimana lagi? Cuma dia satu-satunya tulang punggung keluargaku. Rini juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia masih SMA saat itu. Sampai suatu hari bapak tiriku itu masuk tiba-tiba ke dalam kamarku. Aku kaget. Mau apa dia?
Pa, Lagi ngapain sayang? lagi baca majalah. Lagi baca lah. Kamu cantik sayang. Pa, apa maksudnya, Pa? Apa? Lagi ngapain sayang? Dia membekam mulutku. Dia mau memperkosa aku. Dasar bejat. Aku diancam bapakku itu. Kalau aku lapor pada ibuku, aku diancam bakal dibunuhnya. Saat itu, aku benar-benar takut. Jangan, Pa! Jangan, Pa! Kamu cantik. Turutin saja. Jangan, Pa! Ah! Tolong! Jangan, Pa! Pa, enggak, Pa! Enggak, Pa! Tolong! 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 Aku cuma diam saja. Aku pendam semua aib itu. Sampai suatu hari, aku mual-mual. Cindy, kenapa nak ya? Kamu sakit apa? Gak tahu, Mi. Baru Cindy sakit, Ma. Apa yang dirasain? Kepala Cindy pusing, perut Cindy mual. Kamu makan apa tadi? Enggak tahu, Mas. Ini nggak makan apa-apa. Udah. Yuk kita ke dokter yuk. Kita periksain ya. Iya, Mama. Iya sayang. Udah yuk kita ke dokter. Kukira saat itu aku cuma sakit biasa. Setelah diperiksa ke dokter, Gimana dok? Sebenarnya anak saya sakit apa ya dok ya? Gini ya Bu, tadi anak ibu sudah saya periksa dan hasilnya selamat ibu, anak ibu positif hamil. Hamil. Anak saya hamil dok. Iya Bu, emang kenapa? Apa ibu nggak senang anak ibu hamil? Oh yaudah, kalau gitu terima kasih ya dok. Cindy, kamu harus dijelasin ke mama. saat itu ibuku marah besar. Aku dimarahi habis-habisan pokoknya. Dikiranya aku anak berandal. Ibu nuduh aku anak yang gak punya moral. Ibu juga memaksa aku supaya aku ngaku siapa yang menghamili aku. Di situ aku dilematis banget. Gak mungkin aku terus terang sama ibuku juga kan. Kamu harus ngomong sama mama. Ini semua gara-gara mama gak bisa ngatur anak ini. Cindy, siapa yang menghamili kamu? Siapa nak? Bilang sama mama. Cindy nggak bisa bilang sama Mama. Kenapa? Siapa nanti yang bertanggung jawab dengan anakmu ini? Toh ibuku juga gak mungkin percaya. Sekali lagi, aku memang ada di tengah-tengah mereka. Tapi aku dianggap gak ada. Gak dipeduliin. Sakit banget hatiku. Padahal aku butuh banget dorongan semangat dari mereka. Aku butuh support dari mereka. Aku rawat kandunganku itu sendirian. Pernah sih kepikir buat gugurin kandunganku. Tapi aku gak mau ngelakuin dosa yang kedua kalinya. Aku juga gak tega. Sampai akhirnya anak itu lahir
Jujur saja, aku jijik lihat dia. Setiap lihat dia hatiku jadi sakit. Aku seperti lihat si bejat itu. Kehidupan keluarga Cindy yang awalnya harmonis harus dinodai dengan ulah bejat bapak tirinya. Tidak hanya kebahagiaan keluarganya, masa depan Cindy pun kini terancam. Lalu apakah yang akan dilakukan Cindy? Tetap ikuti kisahnya hanya di pengakuanterlarang.com. Setiap lihat dia hatiku jadi sakit. Tante Vivi. Mbak, kenapa Mbak? Mbak, Tante. Tadi kenapa? Nggak apa-apa, Tante. Mbak, ada masalah? Ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak, di sini sama siapa? Saya sendiri. Tujuan Mbak di sini ngapain? Saya nggak tahu, Tante. Saya nggak punya tujuan. Sekarang Mbak tinggalnya di mana? Saya minggat dari rumah. Emangnya ada apa? Saya punya banyak masalah. Saya nggak bisa. Masalah apa, Mbak? Saya nggak bisa ceritain. Kalau gitu gimana kalau Mbak ikut sama Ibu? Saya nggak mau ngerepotin. Enggak, Mbak nggak, Ibu nggak merasa direpotin, Mbak. Enggak, Tante, saya nggak mau ngerepotin Tante. Tante Vivi menawariku pekerjaan. Kebetulan banget, memang aku sedang butuh pekerjaan. Dia mengiming-imingi aku dengan uang yang banyak. Waktu itu, aku langsung mau saja. Aku nggak tanya macam-macam pekerjaan apa itu. Yang penting aku dapat duit. Sekarang Cindy ikut Tante ya. Ya? Ya? Sebentar. Nanti kita tunggu Tante. Nah, itu ada taksi. Ada taksi yuk. Ternyata aku dibawa Vivi ke sebuah lokalisasi. Hidup Cindy semakin terjerumus ke dalam jurang kenistaan. Keputusannya untuk angkat kaki dari rumah malah membawanya ke dalam kehidupan malam. Akankah Cindy sadar dan kembali ke pangkuan orang tuanya? Ataukah Cindy akan terus berjuang untuk menaklukkan kerasnya kehidupan di luar sana? Ya ampun, aku dijadikan wanita penghibur. Sebenarnya aku nggak mau. Aku benci dengan laki-laki hidung belang. Halo. Tempat apa ini, Tante? Udah nanti kamu tahu sendiri. Ini kenalkan dulu, ayo teman-temannya. Siska. Nah, Cindy. sekarang kamu duduk dulu sini ya. Duduk dulu sini. Tolong Sinta temani dulu ya. Bentar ya. Ini tempat
Buat apa, Tante? Ya nanti kamu juga tahu. Sebentar nanti tante cariin kerjaan buat kamu ya. Tunggu ya. Kita kerja apa sih di sini? Halo. Ya nih. Ini loh Om. Barang-barang ini. Pasti seneng deh Om. Iya. Buka awalnya. Tenang dulu ya. Cindy. Adi. Apa sih? Kamu balik lagi. Urusan aneh pusing. Gimana? Om, tunggu sebentar. Ini karena barang baru Om. Jadi Om sabar ya. Oke, selesaikan. Nanti saya kasih tahu. Cindy. Kamu itu nggak tahu diri. Sekarang kamu mau nggak ngelain Om itu? Hah? Kalau nggak kamu pergi sana jadi gelandangan. Tante nggak mau peduli. Mau nggak kamu? Kamu tunggu di sini. Om, sekarang silakan Om. Udah, beres Mi. Udah beres. Jangan lagi kecelakaan saya loh Mi. Iya. Om boleh sekarang. Saya langsung pulang. Servisnya memuaskan Om. Silakan Om. Ayo Cindy. Ayo sini. Ayolah. Gak apa-apa. Udah, kamu kerja seperti itu. Gak apa-apa. Tapi hidupku sudah rusak gara-gara si bejat itu. Aku nggak peduli lagi. Toh sekarang atau nanti hidupku akan tetap sama. Gak ada lagi yang peduli aku mau apa. Jadi ku nikmati saja pekerjaan itu. Semenjak itu hidupku memang serba cukup. Apa yang aku mau bisa aku beli. Tapi aku merasa ada yang kosong dalam hidupku. Kalau aku menjadi primadona di tempat lokalisasi itu. Melihat peluang itu, Vivi memindahkanku ke sebuah diskotik. Istilahnya memang naik kelas. Aku juga nggak keberatan. Toh, uang yang kudapat juga makin banyak. Pelangganku semakin berkelas. Sampai suatu hari, waktu aku keluar diskotik dengan salah satu pelangganku, gak sengaja aku melihat Rini bersama teman-temannya. Saat yang bersamaan, dia juga melihat ke arahku. Dia berlari mendekatiku. Wajah Rini saat itu marah sekali. Aku bertengkar dengan adikku. Adikku Rini memakiku. Dia bilang aku gak punya moral karena aku jadi pelacur. Ditampar dia. Kak Cindy? Rini, kakak ngapain di sini? Melacur kakak. Jaga mulut kamu. Dia nggak tahu perasaanku selama ini. Jadi dia nggak berhak hakimin aku. Sampai akhirnya Rini keceplosan memberitahuku tentang kondisi keluargaku dan anakku. Tapi kamu nggak tahu apa yang telah dilakuin papa sama aku. Kamu jadi nggak berhak ngomong kayak gitu, Ren. Dan asal kakak tahu aja ya, Keisha anak kakak terlantar di rumah.
membuatku syok dan merasa bersalah. Keisha ternyata menjadi anak yang sakit-sakitan. Parahnya lagi, dia kini terlantar. Keluargaku benar-benar dalam kondisi terpuruk. Si bejat itu ternyata kabur dengan wanita lain. Ya Tuhan, aku gak bisa ngebayangin bagaimana perasaan ibuku. Aku bingung. Apakah semua ini karena kesalahanku? Apakah semua ini terjadi karena karmaku? Aku benar-benar menyesal. Aku sibuk dengan segala macam maksiat. Tapi keluargaku yang jauh di sana sedang menderita. Keisha juga sakit-sakitan. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus berhenti menjadi wanita penghibur dan kembali kepada keluarga dan anakku? Atau aku tetap menjadi wanita penghibur dengan tak mempedulikan keluargaku seperti dulu, seperti mereka tak mempedulikanku?